Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, bagaimana sejarah Trinitas itu? Mohon pencerahannya. Alfinitehum, dan kegelapan menutupi samudera raya. Wiruah Elohim, dan roh Allah. Roh Allah itu roh kudus. Merakefet alfinehamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Artinya memberikan hidup, menyalurkan hidup dari sumber hidupnya sendiri. Sehingga dunia itu ada, bergerak pada orbitnya masing-masing tanpa tabrakan. Maka disebut kosmos. Kosmos itu keteraturan. Dari chaos menjadi kosmos. Dari tohu wabohu menjadi tertib. Itu karena apa? Karena roh Allah yang memberi hidup. Kehidupan itu ada kehidupan yang sifatnya astronomi. Planet-planet, bintang-bintang. Yang oleh Tuhan matahari menjadi penerang di waktu siang dan bulan menjadi penerang di waktu malam. Dan bintang-bintang. Lalu ada kehidupan insani, yaitu roh manusia yang ditiupkan sehingga menjadi makhluk yang hidup. Makanya nanti kabarkanlah Injil kepada segala makhluk dalam redaksi Markus itu, karena konteksnya manusia puncak dari segala makhluk atau ciptaan. Wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dengan demikian Allah, firman Allah, roh Allah itu dari awal Alkitab itu kita baca sudah ada, hanya judulnya. Lalu orang karena terjebak dengan judul kemudian menyangkal ajarannya. Ini yang penting. Dan orang tidak ada hormat pada leluhur iman kita terdahulu. Bahwa apa yang diterima oleh gereja-gereja termasuk GPDI, itu kan karena dari bapak kita. Bapak kita dari kakek kita, makanya kita diajari berdoa. Kalau orang Yahudi, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya, Allah yang memberitakan dirinya kepada Yakub, itu adalah Allah yang sama yang menyatakan dirinya kepada Ishak, yang disegani Ishak itu. Dan apa yang diberitakan oleh Ishak itu asalnya dari bapaknya Abraham. Nah, ketika gereja tidak ada kaitan lagi dengan leluhur secara fisik, karena kita bukan keturunannya Abraham langsung yang di Alkitab itu, tapi mungkin Abraham Hasid atau Abraham siapa, Abraham Somat kan, makanya harus ada nenek moyang secara rohani. Yaitu apa? Ya para rasul itu nenek moyang kita. Jadi Yesus mengajarkan pada para rasul mengajarkan pada muridnya, muridnya para rasul pada murid-muridnya lagi sampai di zaman kita. Maka bagaimanapun juga diperlukan histori sejarah. Karena jangan-jangan apa yang kita lakukan sekarang itu berbeda dengan apa yang disampaikan Yesus pada zamannya. Maka ketika kita mengatakan ternyata kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Agama apa yang judul ajarannya juga ada dalam Alkitab bagi mereka? Kenapa yang lain tidak dipersoalkan? Misalnya kata tauhid yang ditekankan dalam Islam artinya monoteisme. Pada dalam Al-Quran kata tauhid ya tidak ada. Kenapa percaya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Ya intinya kan ada Pak lah. Tritunggal intinya juga ada kan sama dengan itu. Begitu juga ajaran Hindu. Apa ada kata Brahman Widya dalam Veda langsung? Kan tidak ada. Meskipun secara implisit tidak ada rumusan seperti itu, tapi intinya sama. Nah, ketika saya menguraikan seperti ini, saya ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya setiap komunitas iman itu punya sejarah. Nah, sejarah itulah yang terlalu ditekankan oleh orang Israel kan. Kalau anak-anakmu bertanya, itu kan berarti penerusan berita dari zaman ke zaman. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, misalnya Ulangan pasal 6 ayat 20. Apa yang ditanya oleh anak-anakmu itu nanti? Tanya, Maha edot veha hukim, veha mispatim, asher siwah adunai Elohenu etkem. Kalau anak-anakmu bertanya, Maha edot, peringatan-peringatan, veha hukim, dan ketentuan-ketentuan, veha mispatim, dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepadamu, maka jawablah. Di sini kan ada proses edukasi. Makanya yang namanya pekabaran Injil sekaligus itu adalah memuridkan. Nah, saudara-saudara, itu yang saya sampaikan. Maka kadang-kadang saya itu hanya menggunakan hak jawab kita ketika kita ini diserang orang lain. Nah, maka seperti kata Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab, sebagaimana juga kata tauhid tidak ada dalam kitab suci Quran, sekalipun intinya ya namanya tauhid itu kan bahasa Arab. Lalu bahasa Ibraninya emunat hajihud, percaya kepada keesaan. Karena apa? Jauh sebelumnya munculnya agama Islam, agama Kristen, orang Yahudi sudah punya Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, itulah yang kita warisi oleh gereja. Ketika gereja itu kemudian mewarisi budaya yang memang multikultural. Nah, kita ngomong haleluya itu bahasa Ibrani. Itu artinya pujilah Tuhan. Tapi kalau kita ngomong Maranatha itu kan bukan bahasa Ibrani. Itu bahasa Aramaik. Maranatha, Hakal Dama, Gabata, Evata, Eli Lama Sabaptani. Itu kan bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Aramaik. Tapi sekarang ada orang kalau tidak bahasa Ibrani, kurang Kristen seolah-olah. Ini kan aneh. Padahal kalau kita membaca Alkitabnya jelas sekali. Jemaat mula-mula di Yerusalem, itu ada yang berbahasa Yunani. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Misalnya, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Mereka berkonflik soal pembagian apa dalam jemaat itu.
Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu disebut Hellenistkon. Hellenistkon itu orang Yahudi tapi bahasa Yunani. Berbeda dengan Hellenis. Hellenis itu Yunani betul. Filsafat Yunani kayak Plato, Aristoteles, Socrates, Pythagoras. Pikirannya Yunani, orangnya Yunani. Ini orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, kenapa ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Karena sejak zamannya Alexander Agung, lah ngomong sejarah lagi, ya kan? Tahun 300-an sebelum Masehi, itu pernah menguasai seluruh Timur Tengah tak terkecuali Israel. Lalu karena hubungan baik antara Yahudi dengan Yunani itu pada zaman Ptolemeus, kitab Taurat diterjemahkan oleh 70 orang itu ke dalam bahasa Yunani. Akhirnya kita sebut Septuaginta. Nah, itulah juga Alkitab yang dibaca oleh gereja. Makanya segeralah misalnya kata Elohim diterjemahkan Theos, Adonai diterjemahkan Kurios. Jadi Adonai, Kurios, Theos, Elohim itu derajatnya sama-sama diucapkan oleh mulutnya para murid Yesus kan gitu kan. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi warisan gereja kita. Jadi gereja itu ketika kita misalnya nyanyi Gloria bukan lagi Yunani, Latin itu. Gloria in excelsis Deo et in terra pacum minibus bonae voluntatis. Misalnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Itu kan doksologi pada waktu malaikat memberitakan itu kepada para gembala tentang kehadiran Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat teks dalam Alkitab. Tadi saya membaca tentang kitab Kejadian. Sekarang Musa. Ketika Musa mendapatkan penglihatan di semak belukar berduri yang menyala tapi tidak terbakar itu, Tuhan menyatakan diri sebagai apa? Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya beginilah, "Kukatakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Kata aku adalah akulah aku itu huruf besar semua. Itu sesungguhnya berasal dari bahasa Ibrani, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Namanya ada. Aku ada yang aku ada. Dan itu maha ada. Nah, inilah kemudian dari teks itu tercermin dalam doa orang-orang Yahudi yang kemudian diabadikan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Apa artinya Ehyeh, Asher, Ehyeh? Aku dulu ada, aku kini ada, dan aku akan seterusnya ada. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Makanya dalam doa Yahudi itu namanya doa Adon Olam. Dan karena Yohanes itu orang Yahudi, doa ini dikutip di kitab Wahyu. Kan begitu, dalam kitab Wahyu misalnya pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang akan datang artinya yang akan seterusnya ada, yang maha kuasa. Itu aslinya doa Yahudi. Doa Yahudi itu sampai sekarang masih dilantunkan di sinagog, di rumah ibadat. Apa itu? Vehu haya, vehu huwe, vehu yihye, batif arah. Maka kalau dia ada, artinya dulu, kini, dan akan seterusnya ada, bacaannya dikira-kira jadi Yahweh. Tapi itu baru bacaan kira-kira. Karena orang Yahudi tidak pernah membaca langsung. Ketika kata Yahweh dibaca Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Lalu apa relevansinya firman Tuhan ini kepada Musa? Musa menyatakan identitasnya. Aku inilah sang maha ada. Aku ada yang aku ada. Artinya Tuhan tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Dia tidak pernah absen melihara alam semesta. Dia dulu ada, sebagaimana dulu ada. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Kini pun masih ada. Dengan pekerjaan-pekerjaannya yang dahsyat. Dan seterusnya akan selalu dengan mujizat-mujizatnya yang dahsyat. Tuhan tidak pernah berubah. Maka sekarang, kira-kira kalau di persoalan iman Kristen, orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen tidak monoteis. Terus saya ganti ganggu mereka. Apa ya, keesaan Tuhan itu terlalu penting. Sangat penting, sangat penting. Pentingnya di mana? Ya karena Allah esa. Sekarang kita mikir, esa itu artinya apa sih? Esa itu artinya kan satu. Makanya orang Dayak Kayan sana, orang Tagalog sampai Pulau Rote kalau menyebut satu kan esa. Isa, Dalawa, Tatlu, 4, 5, Anim, Pitu. Itu bahasanya orang Filipina kan Tagalog. Karena dulu itu satu akar dengan bahasa Minahasa, bahasa Dayak sampai Rote sana. Dari barat sampai ke timur itu bahasa Nusantara kuno. Sebelum munculnya agama Hindu Buddha yang membawa bahasa Sanskerta. Maka kata esa dalam bahasa Sanskerta itu ekam. Tanya itu pedanda-pedanda sahabat kita di Bali. Dengan apa menyebut kata satu, Eka, Dwi, Tri, Cantur, Panca, Sat, Sapta, kan bahasanya gitu kan. Itu bahasa India sana, bukan bahasa kita. Maka kata esa itu bahasa Nusantara asli. Esa itu hanya satu. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu milik Nusantara, bukan miliknya agama tertentu. Wong di situ satu kata pun Arab tidak ada muncul di situ. Kalau memang itu miliknya Islam, kenapa ada bahasa Arab? Satu ketuhanan yang Maha Esa, tak satu pun yang Arab, malah satu Sanskerta pinjaman. Maha bahasa Sanskerta artinya besar ya. Makanya ada Maha Barat, Tuhanannya Maha Barat yang besar. Bahasa kita ini saling meminjam sebetulnya. Tidak ada bahasa Kristen, bahasa Islam, bahasa Hindu. Itu tidak ada. Karena bahasa itu produk budaya manusia. Hasil cipta rasa karsa manusia. Maka 1, 2, 3. Sekarang, adanya satu. Itu kan karena kita sudah menyebut 2, 3, 4. Nah, waktu Tuhan masih sendiri. Belum menciptakan langit, bumi, alam semesta, malaikat juga belum diciptakan. Kan satu-satunya yang ada cuma Tuhan.
Bapak itu paham ya? Satu-satunya yang ada cuma Tuhan. Apa butuh kata satu waktu itu? Enggak ada yang lain. Nah, berarti satu itu tidak penting. Pentingnya angka satu itu karena apa? Karena sudah ada yang lain. Baru ketika ada umat manusia, ada malaikat, Tuhan mengikat perjanjian abadi dengan mereka. Akulah penciptamu, kira-kira begitu. Bagaimana komitmenmu terhadap aku? Makanya kemudian ketika ada umat Israel, ya, dikatakan dalam perintah Tuhan, 10 perintah itu, jangan ada Elohim lain di hadapan hadiratku. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Aku Tuhan satu-satunya. Shema Yisrael, mulai Shema Yisrael, karena sudah ada Israel. Makanya satu itu soal komitmen Tuhan dengan ciptaannya. Tapi ketika Tuhan dalam keabadiannya tidak butuh kata 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda, itu tidak perlu. Karena Tuhan hanya satu. Orang menjadi bingung. Wah, kalau gitu Bapak nggak percaya dengan kesatuan, salah alamat lagi. Kan saya mengatakan bahwa kamu persoalkan esa itu penting, satu itu penting. Nah, waktu belum ada yang lain-lain, Tuhan hanya sendiri apa perlu kata 1, 2, 3? Bahkan kata aku pun tidak perlu. Karena apa? Agarnya kata aku karena ada sudah kata kamu, ada orang lain. Dan ketika Tuhan masih sendiri dalam keagungannya, tidak perlu butuh siapa-siapa, kitalah yang butuh dia. Maka Tuhan dalam keabadiannya itu melebihi keesaannya. Itulah sebabnya Tuhan menekankan kepada Musa, aku ada yang aku ada. Nah, orang mulai mumet kalau sudah begini kan. Memang sengaja saya suka hobi memumetkan orang lain, supaya tidak sombong-sombong gitu loh. Ini kan manusia sombong itu kan lebih banyak beredar. Nah, kemudian saya ajak diskusi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang per orang. Nah, terus Tritunggal. Kalau gitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita membaca ayat tentang penciptaan, Tuhan berfirman juga. Firman Allah, Allah, Roh Allah. Ketika pemazmur menulis tentang bagaimana alam semesta diciptakan, Mazmur 33 ayat 6, itu muncul kembali. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala bala tentaranya. Firman, Tuhan, dan nafas. Nafas itu bahasanya ruah. Ruah itu roh. Ruah HaKodes. Nah, ini bicara lagi tentang Tuhan, firman-Nya, rohnya. Lalu dalam kitab Nabi Yesaya banyak teks yang mengatakan mendukakan Roh Kudusnya. Roh Kudus, rohnya yang kudus. Allah sebagai Bapa, Allah sebagai penebus. Ada 3 matra ini yang muncul. Berkat Harun juga 3 aspek. Berkat Harun. Lalu pujian malaikat dalam kitab Nabi Yesaya yang kemudian segala bala tentaranya. Juga 3 aspek. Kenapa tidak 4 dilebihi 1? Atau 5 dilebihi 2 supaya cocok dengan Pancasila? Kan tidak seperti itu. Inilah hasil permenungan pengalaman iman umat Tuhan dari zaman perjanjian lama sampai di zaman Sang Kristus. Nah, ketika Yesus mengabarkan menyuruh mengabarkan Injil kepada para murid, kita bisa membaca di dalam Injil Matius. Dan ke-11 murid itu pasal 28 yang ayat yang sering kita baca. Berangkat ke Galilea, ya, tetapi beberapa orang penguasa kepada Yesus, tapi di bumi dan di surga. Karena itu, berdasarkan otoritas itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau kita lihat di dalam bukti-bukti sejarah orang Yahudi pun, teks yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu kan sebetulnya bukan jadikanlah semua bangsa muridku, itu terjemahan lebih bebas supaya bisa kita. Tapi sebetulnya teksnya itu adalah muridkanlah segala bangsa. Muridkanlah. Jadi sudah ada polanya sebetulnya. Muridkanlah pantata etni. Segala bangsa, jadi mati teusate pantata etni, lalu baru baptison tes autos, dan baptiskanlah mereka. Nah, ini penting. Esto onoma to patros, keto iu keto agiu pneumatos. Dan baptiskanlah mereka dalam nama, ini kata tunggal. Nama ini tunggal, bukan onomata, onomati, tapi onoma, bentuk tunggal. Dalam dia yang tunggal itu, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semakin jelas kan penyingkapannya? Karena dari sabda Kristus sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 1 nama, bukan 3 nama. Artinya apa? Nama itu dalam bahasa Ibrani kan bukan sekedar nama seperti Niko, seperti Yonatan, seperti Miki, Bambang, kan bukan seperti itu. Nama dalam budaya Ibrani, dalam Alkitab, itu pertama, sosok yang dinamakan. Pribadi yang mengungkapkan diri. Dan kuasa dibalik yang dinamakan. Maka kalau orang Yahudi mati disebut namanya hilang dari bumi. Padahal di kuburannya masih ditulis. Misalnya, nama Maimunah binti siapa, wafat tanggal sekian. Loh, itu namanya masih ada. Nama di situ adalah sosoknya. Nama Tuhan, menara yang kuat. Kalau nama itu dipahami harafiah, zihaviah harus dipertahankan, itu zihaviah huruf satunya copot, apa berarti nama Tuhan kurang kuat. Tapi nama di sini adalah pribadi dibalik yang dinamakan. Jadi di pribadi agung atau eksistensi agung yang satu itu kita sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kenapa tidak dari dulu-dulu disebut seperti itu? Ya, maka Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 16,
Dalam surat Roma, Paulus menegaskan dengan sangat jelas sekali itu rahasia yang didiamkan selama berapa abad. Ayat 25, 16 ayat 25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Makanya berabad-abad itu termasuk eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Makanya Yesus Kristus mengatakan, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah penyingkapan pertama rahasia Allah itu. Bahwa Allah itu Tritunggal. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.